Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di mata kuliah Bio 1.1. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang ukuran pemusatan data. Tapi yang kita bahas kali ini berbeda ya, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dimana untuk video kali ini yang kita bahas hanyalah kuartil saja. Baik, kita mulai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kuartil itu? Nah, kuartil adalah 3 buah titik ya, 3 buah titik data yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Jadi, untuk menentukan titik kuartil ya, itu kita harus urutkan dulu datanya ya, dari terkecil ke yang terbesar ya, sama dengan median yang lalu ya yang kita pelajari ya, itu kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kuartil dapat digunakan untuk membagi data ke dalam 4 buah kelompok ya. Nanti setelah ini kita lihat bagaimana sih yang dimaksud dengan 4 kelompok data itu. Kemudian untuk kuartil ya diberi lambang Q ya, Q besar ya. Bisa Q kecil juga tidak masalah. Yang penting kuartil itu dilambangkan dengan huruf Q. Kemudian jenis kuartil sama dengan ukuran pemusatan data yang lain, itu ada untuk data tunggal dan ada untuk data berkelompok. Nah, kita lihat ya apa sih yang dimaksud dengan 3 titik kuartil ya. Tapi dia membagi 4 deretan data dari kecil ke besar menjadi 4 bagian data. Nah, kita lihat misalnya garis yang hitam ini ya adalah deretan data ya. Yang setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian data ini ya kita belah ya menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau suatu garis kita bagi 4 bagian sama besar, yang terjadi apa? Ya terjadi 3 titik ya yang berada di antara keempat kelompok data tersebut ya. Jadilah seperti gambar ini ya. Ini kita sebut dengan titik kuartil 1. Ini adalah titik kuartil 2 dan ini adalah titik kuartil 3. Nah, kalau kita lihat garis datanya dari 0 ya, dari data terkecil sampai data ke kuartil 1 adalah kelompok data yang pertama. Kemudian dari titik kuartil 1 ya sampai titik kuartil 2 itu adalah data kedua ya, kelompok data yang kedua. Kemudian dari kuartil 2 ke kuartil 3 itu disebut dengan kelompok data ketiga, dan seterusnya sampai data yang terbesar itu adalah kuartil data atau kelompok data yang keempat. Nah, ini kita lihat di sini ya bahwa kuartil 2 itu posisinya sama dengan median. Nah, jadi dapat diartikan bahwa kuartil 2 itu sama dengan median angkanya ya, karena dia sama-sama berada di tengah-tengah data ya. Jadi kuartil 2 sama dengan median. Oke, kita lihat bagaimana cara menentukan letak kuartil. Kuartil rumusnya adalah QI ya. I adalah kuartil ke berapa. Misalnya kuartil ke 1 berarti I-nya ganti 1. Sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. Nah, berarti kalau kita mencari kuartil 1, rumusnya menjadi seperti ini. Letak kuartil 1 adalah 1 per 4 dikali N tambah 1. Letak kuartil 2 adalah 1 per 2 dikali N tambah 1. Mengapa jadi 1 per 2? Karena kalau kita mencari kuartil 2, artinya I-nya kita ganti dengan angka 2 ya. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Kemudian Q3 itu 3 per 4 dikali N tambah 1 ya. Jadi hanya mengganti nilai I ini menjadi kuartil keberapa yang kita cari. Jadi kuartil itu hanya ada 3 ya, 1, 2, dan 3 saja. Kuartil 4 nggak ada. Baik. Jadi QI ya, ini keterangannya QI adalah kuartil ke I, N adalah banyak data pengamatan ya. Berarti total datanya ada berapa buah ya di sini ya. Kemudian I adalah 1, 2, atau 3. Oke, kita lihat contoh. Ini untuk data tunggal ya, untuk kuartil data tunggal. Berikut ini adalah data upah karyawan dalam rupiah dalam 1 bulan.
Nah ini ya, ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, apa yang harus kita lakukan dulu? Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, baru bisa kita cari. Nah, begini hasilnya setelah diurutkan. Jadi, kalau kita lihat dari deretan data ini, kita bisa saja ya langsung ya menentukan di mana posisi kuartil 1, di mana kuartil 2, kuartil 3 ya, dengan cara membagi datanya menjadi 4 kelompok data sama banyak. Kalau kita bagi, itu titiknya adalah di sini, di sini, di sini ya. Berarti ada 3 data pada setiap kelompok ya, sehingga terjadi 4 kelompok data, dan Q1-nya berada pada akhir data pada setiap kelompok data. Ini kalau kita lihat dari deret datanya saja, Q1 kita sudah bisa tebak nilainya adalah 30, Q2 adalah 35, Q3 adalah 45. Ini kalau datanya hanya berapa nih? 1, 2, hanya ada 11 ya, mudah ya menebaknya. Bagaimana kalau ada 100? Nah, tentu kita bisa cari dengan lebih mudah dengan menggunakan rumus tadi ya, di mana letak QI adalah 1/4 kali N tambah 1 ya, sama dengan 1/4 dikali 11 tambah 1. Itu adalah 1/4 kali 12 sama dengan 3. Berarti data ketiga. Kita tinggal cari data ketiga, 1, 2, 3. Inilah Q1. Karena bertepatan pada data tersebut ya, tidak ada komanya ya, letak Q1-nya berarti nilai Q1-nya otomatis adalah 30 ya di sini ya. Itu juga yang selanjutnya. Q2 ya, nilai Q2 adalah 6 letaknya, sedangkan nilainya adalah 35. Q3 letaknya adalah data ke-9 ya, sedangkan nilainya adalah 45. Oke, cukup mudah ya teman-teman untuk data tunggal. Sekarang kita masuk kuartil untuk data berkelompok ya. Bagaimana rumusnya? Nah, ini cukup mirip ya dengan rumus untuk mencari median pada data berkelompok. Nah, rumusnya QI ya, di mana I adalah kuartil keberapa ya, I-nya bisa diganti ke kuartil keberapa yang kita cari. Berarti ada 3 rumus di sini ya, sama dengan data tunggal tadi. Hanya kita tinggal ganti-ganti saja I-nya dengan 1, 2, atau 3. Ya, sama dengan L0 ditambah C ya. C adalah panjang kelas ya. Kemarin kita sudah sering bahas ya pada pertemuan yang lalu. Dikali I/4 kali N kurang F besar per F kecil ya. Mirip ya dengan median ya rumusnya. Hanya bedanya adalah di sini saja. Ya. Oke. Jadi C tadi N adalah banyaknya data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, ingat ya. Dan F kecil adalah frekuensi pada kelas kuartil itu sendiri. Jangan lupa tentukan dulu kelas kuartilnya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan rumus ini ya, I/4 dikali N. Nah, ini dia rumus letak kuartil. Nah, kemudian kita coba langsung ya dengan soal. Soalnya sama dengan yang lalu ya. Diketahui besarnya tekanan darah 50 mahasiswa universitas ini. Tentukanlah besarnya Q1, Q2, dan Q3. Nah, pertama, untuk menentukan letaknya dulu yang kita lakukan. Nah, Q1 tadi kita cari dulu letaknya. Ya, jumlah datanya ada 50. Ya, berarti letak Q1-nya adalah 1/4 N ya, 1/4 N atau 1/4 kali 50. Sama dengan 12,5. Berarti kira-kira pada data ke 12,5. Di mana letak data ke 12,5 ya? Otomatis adalah pada kelas yang ketiga ya, karena pada kelas kedua baru 12 ya. Karena ada komanya berarti harus data setelah 12. Berarti letak kuartil 1 pada kelas ketiga, yaitu 103 sampai 107. Lalu seperti biasa kita tinggal tentukan L0, C, N, F besar, dan F kecilnya. Di mana L0 adalah ya 103 kurang 0,5 sama dengan
102,5, C-nya panjang kelasnya adalah 5 ya, masih ingat cara mencarinya ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian N-nya sama dengan 50 ya, F besarnya adalah 2 tambah 10 atau nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Kelas kuartil kelas ketiga berarti frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 12 ya. Kalau kita buat tabel bantu seperti ini, kalau tidak kita tinggal tambahkan saja semua frekuensi sebelum kelas kuartil ya, itu adalah 2 tambah 10 sama dengan 12. Sedangkan frekuensi kuartilnya sendiri adalah 12 ya, 12. Nah, baru kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. L0 berapa? 102,5. C berapa? 5 ya. N berapa? 50, masukkan ya. Sedangkan F besarnya adalah 12 dan F kecilnya adalah 12 juga. Ini I-nya adalah 1 ya, karena kita mencari kuartil ke 1. Oke, tinggal kita hitung sehingga kita dapatkan nilai Q1 ya. Di sini kita dapat nilainya adalah 102,71. Silakan teman-teman cari kembali ya untuk memastikan apakah hitungan ini benar atau salah. Oke. Sekarang kita lanjut menentukan kuartil kedua ya. Kita tentukan dulu letaknya. Letaknya adalah 2/4 N atau 2/4 kali 50 sama dengan 25. Berarti letaknya adalah pada data ke 25 ya. Data ke 25 ada di kelas ke 4 ya, karena kelas ketiga itu baru 24. Berarti data ke 25 adalah pada kelas ke 4 yaitu 108 sampai 112. Nah, ini berarti L0-nya adalah 108 dikurang 0,5 ya, itu adalah 107,5 dan C-nya 5, N-nya 50, F besarnya adalah 24 ya. Tinggal dihitung frekuensi sebelum kelas kuartil 2 ya. Kemudian F kecilnya atau frekuensi kuartilnya sendiri adalah 10. Tinggal kita masukkan dalam rumus ya. L0-nya 107,5, C-nya 5, I-nya 2, sedangkan N-nya 50, F besarnya 24 ya, kemudian F kecilnya adalah 10. Nah, kita tinggal masukkan, tinggal hitung, didapatkan Q2-nya adalah 108. Oke. Kemudian kita lanjut untuk kuartil ketiga. Seperti yang kuartil yang lain, kita tentukan dulu letak Q3-nya. Nah, di mana letak Q3 adalah 3/4 N. 3/4 kali 50 atau sama dengan juga adalah 37,5. Kita cari di mana letak angka 37,5 ya, atau data ke 37,5. Otomatis karena pada kelas ke-5 itu sudah 41, berarti bisa kita pastikan bahwa letak kuartil ketiga adalah pada data 113 sampai 117 atau pada kelas ke-5 ini. Oke. Ya. Tinggal kita masukkan ya. L0-nya adalah 113 dikurang 0,5 didapatkan 112,5, C-nya adalah 5, N-nya adalah 50, F-nya tinggal kita tambahkan semua frekuensi sebelum kelas kuartil ke-3 tadi ya. Itu sama dengan 24 ya setelah kita jumlahkan. Kemudian F kecilnya adalah 7. Bisa kita lihat di data. Kemudian kita tinggal masuk ke rumus ya. 112 di sini ya, 112,5. Kemudian C-nya 5, N-nya 50, I-nya 3. Kemudian F besarnya 34 dan F kecilnya 7. Tinggal dihitung, didapatkan Q3-nya sama dengan 115. Baik teman-teman, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi mencari kuartil untuk data berkelompok itu tidak sulit ya. Yang penting kita bisa mengerti dari mana datangnya angka tersebut dari data yang diberikan. Oke. Untuk latihan di rumah, saya akan berikan soal ini ya. Berikut adalah data dari 50 mahasiswa pada suatu sekolah. Ini datanya. Yang teman-teman cari adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi. Baik,
Jika ada pertanyaan yang belum teman-teman pahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.